2 minggu pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk melanjutkan pembelajaran tatap muka. Untuk terus meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pembelajaran, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akhirnya membuat terobosan efektif dengan menggelar uji coba sekolah tatap muka, khusus untuk siswa SMA SMK se-Jawa Timur. Uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas ini dilakukan setelah adanya kendala dalam pembelajaran daring, salah satunya kuota internet siswa yang kurang memadai. Uji coba pembelajaran secara tatap muka ini hanya diberlakukan di jenjang SMA SMK karena dinilai pola pikirnya yang sudah mampu untuk diberlakukan protokol kesehatan. Meskipun begitu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tetap meminta persetujuan, baik dari gugus tugas daerah setempat maupun wali murid dari siswa tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT usai membuka acara festival dan lomba seni siswa nasional anak berkebutuhan khusus atau FLS 2N ABK tahun 2020 di Kota Batu. Menurut Wahid Wahyudi, pandemi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan ini membuat perekonomian orang tua siswa semakin terpuruk. Bahkan ada orang tua siswa yang rela kehilangan pekerjaan karena harus di-PHK. Untuk itu, pihaknya membuat langkah efektif menggelar KBM tatap muka. Sekolah uji coba ini hanya diberikan waktu 3 minggu. Dalam sehari hanya 3 jam pelajaran, siswa juga diwajibkan membawa bekal karena kantin tutup. September, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah sekolah yang ditunjuk untuk menggelar KBM tatap muka akan ditambah atau tidak. Dikatakan Wahid, sejauh ini yaitu selama kurang lebih 2 minggu pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak menemukan kendala. Bahkan sebelum pelaksanaan, guru pengajar juga telah dirapid test terlebih dahulu. Diketahui di Jawa Timur ada sekitar 70 sekolah yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dan di awal bulan September akan diadakan evaluasi untuk dijadikan dasar mengambil kebijakan selanjutnya. Yang banyak dikeluhkan juga siswa membutuhkan kuota internet. Artinya di saat pandemi yang sudah berjalan 7 bulan ini, pendapatan para orang tua itu menurun. Bahkan banyak yang kena PHK, sementara harus menanggung beban kuota internet. Dan yang lebih penting lagi pertimbangan kami adalah anak seusia SMA, seusia SMK, itu kondisi badannya sudah prima. Pola pikirnya juga sudah mampu untuk memberlakukan protokol kesehatan. Sehingga uji coba pembelajaran ini satu syarat penting, harus mendapatkan persetujuan dari gugus tugas COVID-19. Termasuk juga mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Jadi yang belum mendapatkan persetujuan tetap dilakukan pembelajaran secara daring. Sekitar berapa sekolah, Pak? 70 sekolah di Jawa Timur dan hanya 3 jam per hari tanpa istirahat dan harus membawa bekal dari rumah karena kantin tidak boleh buka. Depannya akan bertambah, Pak? Nanti sesuai dengan arahan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, uji coba terbatas ini akan dilaksanakan selama 3 minggu. Oleh karena itu, besok tanggal 1 September, rencana kami melakukan evaluasi hasil proses belajar mengajar uji coba terbatas ini, dan itu akan kami jadikan dasar untuk mengambil kebijakan baru yang akan kami lakukan mulai tanggal 7 September 2020. Sampai saat ini belum ada kasus ya, Pak ya? Alhamdulillah, daripada fakta yang ada, banyak siswa SMA, SMK yang nongkrong di warung kopi untuk mendapatkan wifi, bahkan banyak juga anak SMA, SMK yang selalu keluar rumah bermain dengan teman-temannya. Makanya kami melakukan uji coba untuk pembelajaran tatap muka dengan berbagai persoalan tadi itu, dan alhamdulillah sampai hari ini protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik, dan sampai hari ini semua siswa yang ikut di dalam uji coba terbatas pembelajaran tatap muka sehat semua.
Yanto Yancung melaporkan. Bendera merah putih sepanjang 363 meter yang sebelumnya dipasang oleh komunitas Halokes Boys Malang di Bundaran Tugu, Kota Malang, pagi tadi dilepas dan diserahkan kepada Pemkot Malang. Diharapkan dengan diserahkannya bendera tersebut dapat menambah dan membangkitkan semangat patriotisme masyarakat akan cinta terhadap tanah air. Bendera sepanjang 363 meter yang sebelumnya dipasang oleh komunitas Halokes Malang Boys di Bundaran Tugu, Kota Malang dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-75 pagi ini dilepas. Bendera merah putih yang dilepas ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Malang yang diterima langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Wali Kota Malang yang menerima bendera tersebut memberikan apresiasi kepada komunitas Halokes Malang Boys yang sebelumnya telah mengibarkan bendera sepanjang 363 meter di Bundaran Tugu. Wali Kota berharap dengan pengibaran bendera ini nantinya semangat patriotisme masyarakat Malang untuk menjaga keutuhan NKRI tetap terjaga. Yang saya kira perlu diapresiasi adalah momen ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus pada Agustus ini semua orang tertuju pada kemerdekaan. Nah, tinggal bagaimana kemerdekaan di era dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan hanya memperjuangkan kemerdekaan dan itu luar biasa. Bisa tercapai pada waktu dulu kan tidak sehebat sekarang. Mengkomunikasikan antara dari Sabang sampai Merauke bersatu untuk melawan imperial Belanda maupun Jepang, Inggris itu kan tidak segampang sekarang. Tapi karena semangat yang menyatukan merah putih itulah maka bisa. Kalau untuk saya berikan apresiasi pada alumni Halokes Boys ya, yang itulah hebatnya Malang tidak dipunyai oleh yang lain, bahwa mereka mempunyai ikatan batin yang kuat, terutama terhadap bagaimana membangunkan bahwa Indonesia ini harus tetap jaya, merah putih harus terkibar. Siapapun kalau mengibar bendera merah putih, ya, kalau di kita kayak seakan biasa. Coba bayangkan ya, ketika itu berkibar pada pertama kali di Olimpiade, ya, di saat pasangan Indonesia memenangkan, ya, ingat siapa dulu? Susi Susanti dengan Alan ya Budi Kusuma kalau salah ya. Itu kan luar biasa. Orang nangis semua melihat bendera kita bersejajar dengan negara-negara lain. Artinya itulah yang harus dikibarkan, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai merah putih pada hidup dan kehidupan yang saat ini dengan akselerasi budaya dengan IT ini sudah mulai menggerus karakter. Sementara Ketua Komunitas Halokes Malang Boys mengatakan bahwa alasan bendera ini diserahkan kepada Pemkot Malang merupakan ide spontan kecintaan warga Malang terhadap NKRI. Penyerahan bendera ke Pemkot Malang juga tidak lain merupakan sebuah perbuatan untuk membangkitkan semangat masyarakat Kota Malang dalam menjaga keutuhan NKRI. Diharapkan dengan diserahkannya bendera sepanjang 363 meter kepada Pemkot Malang ini pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun 2021 mendatang, bendera tersebut kembali dipasang di Bundaran Tugu, Kota Malang. Sebelumnya, pada tanggal 16 Agustus lalu, bendera merah putih sepanjang 363 meter dipasang di Bundaran Tugu, Kota Malang. Pemasangan bendera ini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-75. Ide pembuatan ini adalah spontan karena kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita ingin memberikan sumbangsih agar Kota Malang menjadi suatu kebanggaan. Ketika tidak ada bendera yang belum pernah ada bendera yang mengelilingi Tugu Kota Malang. Setidaknya kami ingin menciptakan, memberikan virus, memberikan influence kepada masyarakat Kota Malang. Inilah wujud wajah dari saudara-saudara kita yang ada di Kota Malang. Kita adalah warga Kota Malang yang cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, ini tadi bendera yang diserahkan panjangnya berapa meter? Dan panjang lebar berapa? 366 meter. Lebarnya? Lebarnya 1 meter. Pak, ini kan diserahkan kepada Pak Wali Kota. Ke depan, misalnya peringatan 17 Agustus tahun mendatang akan buat lagi atau gimana ini Pak? Ini adalah salah satu mungkin yang kami sampaikan kepada Pak Wali Kota untuk dipasang kembali.
tahun depan, dan kami akan menciptakan sesuatu yang baru. Dan tidak cukup hanya di sini saja, karena kita adalah ingin memberikan ide-ide baru bagaimana kita ikutlah berperan aktif di dalam mengharumkan nama Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang dalam beberapa pekan terakhir tidak stabil atau naik turun. Tidak stabilnya harga daging ayam potong ini berdampak pada permintaan pasar yang semakin sepi. Seperti yang terlihat di Pasar Besar Kota Malang dalam beberapa pekan terakhir, harga daging ayam potong cenderung naik turun dalam hitungan hari. Saat naik, harga jual daging ayam potong bisa mencapai Rp35.000. Namun saat turun bisa menyentuh angka Rp22.000. Saat ini daging ayam potong dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Harga Rp28.000 terbilang turun. Sebelumnya, kemarin daging ayam potong dijual dengan harga Rp30.000. Menurut Hamidah, salah satu pedagang daging ayam potong di Pasar Besar mengaku, tidak stabilnya harga ini membuat penjualan di lapaknya cukup menurun. Hamidah sendiri tidak mengetahui pasti penyebab naik turunnya harga daging ayam potong ini, karena stok daging ayam dari peternak cenderung lancar, bahkan cukup melimpah karena penjualan yang menurun. Dalam sehari, Hamidah hanya bisa menjual sekitar 30 ekor ayam potong. Hal tersebut berbeda dengan kondisi sebelumnya, yakni dalam sehari dirinya bisa menjual hingga 60 ekor ayam atau 1 kuintal lebih. Pedagang berharap kondisi pasar bisa kembali pulih agar penjualan bisa kembali normal. Selain itu, pedagang juga mengaku kondisi pandemi COVID-19 ini semakin memperparah sepinya pasar. Harga ayam daging potong sekarang turun, harganya 28, habis 30, 32 sekarang turun. Naik dapat 5 hari terus turun. Cuma 4 hari harga 25, sekarang naik lagi 28. Berarti nggak stabil, Bu? Enggak stabil memang. Kenapa, Bu? Enggak stabil, mungkin 17-an itu 17-an tanggal 15 itu naik ayam. Mungkin kemungkinan mungkin banyak orang selamatan. Ternyata nggak ada kan, harus tanggal 28 tuh, tanggal 20 turun dapat 2 hari, naik lagi, sekarang naik lagi. Kalau pengaruhnya terhadap penjualannya apa Bu ketika harga naik? Pengaruhnya ya apa ya, nggak ada orang membutuhkan manten nggak ada. Terus persediaan banyak kan, stoknya banyak, terus membutuhkan sedikit, otomatis kan meluber. Stoknya melimpah. Melimpah. Berarti ini penjualan bisa dibilang agak sepi, Bu? Agak sepi. Dalam sehari bisa berapa? Saya turun di Lemangi sehari 30 ekor, sekitar berapa? Sekitar 1 kintal kurang dikit satu hari. Kalau normalnya biasanya berapa, Bu? 1 kintal lebih. Berarti 60 ekor gitu, 1 kintal lebih. Sekarang 30. Itu aja saya nungguin sampai siang, sampai hari ini. Apa itu? Sekian. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih belum adanya perbaikan setelah mengalami kerusakan lebih dari 2 tahunan, jalan penghubung di wilayah Dalisodo Wagir dikeluhkan pengguna. Jalan menuju kawasan air terjun Coban Glotak rusak sepanjang kurang lebih 500 meter. Beginilah pemandangan jalan desa di wilayah Dalisodo Wagir, Kabupaten Malang. Jalan penghubung menuju kawasan air terjun Coban Glotak ini sudah mengalami kerusakan lebih dari 2 tahunan. Jalan sepanjang lebih dari setengah kilometer ini dalam kondisi rusak dengan aspal jalan yang sebagian besar sudah hilang, sehingga jalan bergelombang. Kondisi jalan ini sudah lama dikeluhkan para pengguna jalan dan warga masyarakat ketika akan menuju ke pusat Kecamatan Wagir dan melintasi jalan tersebut. Terlebih ketika malam hari karena lampu penerangan jalan umum sangat terbatas. Akibatnya aktivitas warga menjadi lebih terbatas pada malam hari dengan kondisi jalan rusak yang bisa membahayakan pengendara yang melintas.
Menurut salah seorang warga mengungkapkan sudah seharusnya jalan penghubung ini mendapatkan perhatian lebih atau prioritas menuju kawasan wisata sehingga aktivitas warga bisa menjadi lancar dan tidak terkendala akibat tidak layaknya fasilitas jalan. Di lokasi tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi tetapi truk juga banyak melintas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan terlebih menjelang musim penghujan di mana kerusakan aspal jalan bisa semakin parah. Ini jalan sampai sampai sini sampai Malang sampai ke Coban Glodak sana. Ini berarti ada wisata di sana, Pak ya? Iya. Coban apa? Pariwisata Coban Glodak. Coban Glodak. Ya. Terus bisa ke Gunung Kawi juga, Pak ya? Bisa. Kalau yang ke sana berarti ke Malang. Malang ya, kabupaten bisa. Iya, bisa. Kota Malang bisa, Tengah Batu juga bisa, Pak ya? Iya. Sudah lama ya, Pak ya, kayak gini jalannya, Pak ya? Sampai berapa tahun duduk wis? 3 tahun ada, Pak? Lebih. 3 tahun. Ini berarti masuk wilayah dari Sodo, Pak ya? Iya. Kecamatan Wagir. Kecamatan Wagir, Pak ya? Wagir. Ini aktivitas tapi ramai, Pak, yang melintas, Pak ya? Gimana? Aktivitasnya ramai kendaraan yang melintas? Wah. Sungguh ruam di sini gitu. Ramai? Tapi mengge jalan itu sing ndak baik gitu. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa aktivitas biasanya, Pak? Kendaraan Iya, ramai. Mulai jam 3 pagi ya, sampai jam 9. Padahal kondisi lampunya juga terbatas lah, lampu penerangan jalannya, Pak ya? Terbatas ini. Terbatas, Pak ya? Iya. Ini aspal jalannya agak repot juga, Pak. Tapi kendaraan besar banyak yang melintas, Pak ya? Dulu di situ dapat HK. Cuma sedikit. Sedikit, Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat banyaknya sampah liar, volume sampah meningkat di TPS Kraguman Dau, Kabupaten Malang. Kondisi ini tentu saja memberatkan pengolah karena banyak sampah dibuang di luar dump truck, sehingga menjadi tambahan pekerjaan bagi para petugas sampah. Menumpuknya sampah di TPS Kraguman Dau, Kabupaten Malang ini akibat meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah ini tidak hanya dihasilkan dari 3 pedukuhan di kawasan tersebut, tetapi juga sampah liar yang dibuang oleh warga di luar kawasan. Kondisi ini pada akhirnya memberatkan pengelola dan menjadi tambahan pekerjaan petugas kebersihan. Di TPS tersebut sudah tersedia dump truck untuk memudahkan pengangkutan sampah, namun sayang banyaknya sampah yang dibuang di luar dump truck berdampak pada semakin lamanya proses penanganan sampah. Pengangkutan oleh petugas sampah untuk sementara dari 3 pedukuhan dengan menggunakan 1 kendaraan untuk 1 minggu 2 kali pengangkutan dan untuk pengangkutan menggunakan dump truck juga 1 minggu 2 kali. Menurut salah seorang warga menjelaskan, seharusnya dengan pengangkutan dengan dump truck 2 minggu sekali, maka sampah warga akan terangkut dengan baik. Namun karena banyak sampah liar menyumbang, meningkatkan volume sampah. Di lokasi sampah sudah menumpuk di dalam dan luar TPS serta belum terangkut. Perlunya penataan TPS termasuk pagar penutup dan petugas penjaga untuk meminimalisir banyaknya sampah liar yang dibuang di TPS tersebut. Pak, volume sampahnya banyak yang masuk setiap hari, Pak? Banyak, Pak, di samping dari lingkungan sendiri. Ya, ini kan karena TPS ini belum terkondisikan dengan dari mana aja nih, Pak, masuknya sampahnya dari pedukuhan mana aja nih? Dari Raguman, ya? Jenglong sama Weru. Oh, berarti setiap hari berapa yang masuk, Pak? Masuk dari yang dibawa ke sini berapa bak sampah kecil ya, mobil tempat sampah itu? Untuk sementara ini masih 1 tosa, Pak. Setiap hari? Iya, setiap harinya. Tapi kok banyak seperti ini, Pak ya? 2 hari sekali, Pak, masuknya. 2 hari sekali masuknya tosa. Tapi pengangkutan ini dinas kebersihannya berapa kali sekali? Berapa kali? Seminggu 2 kali. Itu termasuk banyak, Pak ya? Iya. Tapi sampahnya kok masih banyak juga yang numpuk, gimana, Pak? Kan ini dari sampah liar, Pak. Oh, sampah liar tuh terhitung bukan lingkup sini, buang di sini. Jadi orang yang pakai mobil, Pak ya, buang. Gitu. Jadi intinya kan jadi merugikan ini, Pak. Merugikan lingkungan, Pak. Tapi kalau pengawasannya seperti apa kalau gitu? Orang buang sampah terus-terusan, Pak? Ya kan harusnya di sini harus ada ada petugas. Petugas ya, Pak. Kalau gitu kan mobil dari luar nyimpan sampah di sini akhirnya memberatkan sini, Pak ya. Ya. Jadi bebannya kan ke lingkungan. Lingkungan, Pak. betul. Satu, lingkungan nggak bisa bersih. Ya. 2, volume sampah kan meningkat, betul. Meningkat.
Yuan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko melaunching kebun kopi Ceret Ireng di kawasan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto. Wali Kota Batu berharap produksi kopi Songgoriti bisa menambah ikon Kota Batu. Launching kebun kopi Ceret Ireng di perkebunan milik LMDH Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, dilakukan Wali Kota Batu bersama Wakil Wali Kota Batu. Hadir dalam launching kebun kopi Ceret Ireng, Pemerintahan Kelurahan Songgokerto, Kepala Dinas Pariwisata dan dari LMDH Kota Batu. Tarian pembuka petik kopi menandai launching kopi Ceret Ireng. Tidak hanya itu, bahkan launching ini juga ditandai dengan prosesi selamatan dan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu mengatakan kebun kopi tersebut merupakan lahan pertanian yang digarap oleh petani setempat, yang memunculkan kopi khas Batu, memiliki ciri yang berbeda dengan kopi daerah lainnya. Wali Kota berharap penjualan kopi ini tidak lagi keluar daerah, melainkan diolah menjadi produk asal Kota Batu. Dan ini perlu pendampingan yang intensif dari petani kopi di Kota Batu melalui Dinas Pertanian. Sebab selama ini kopi Batu masih jarang didengar oleh banyak orang. Mulai dari penanaman, pengelolaan, sampai pemasarannya harus didampingi menjadi wisata edukasi karena potensi kopi di Kota Batu tidak kalah dengan daerah lain. Ketika saya tahu di sini, saya berkomunikasi dengan Pak Kasyanto, kebetulan ada Pak Anto waktu itu. Ternyata potensi kopi di sini luar biasa. Di mana saya melihat selain jarak antara jalan dengan kebun kopinya tidak jauh, kemudian view-nya bagus sekali, kemudian mungkin yang paling adalah potensinya yang luar biasa, bahkan seperti katanya Bu Lurah tadi, pernah mendapat juara 2 soal rasa, cita rasa. Kan itu sesuatu yang luar biasa. Ketika saya bicara-bicara dengan Pak Kasyanto, mereka butuh effort, jadi penyediaan kendaraan dan sebagainya harus pergi ke luar daerah. Jadi ke Kasembon, ya, ke Ngantang. Sementara kopi di Batu ini punya potensi yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada yang kenal yang namanya kopi Batu, apalagi Songgoriti. Padahal kopi Batu ini, ya Pak ADM, sudah banyak sekali, apalagi di sini sekitar 40 hektar, di Arjuna juga ada, di Panderman ada. Nah, ketika itu dikumpulkan, itu bisa menjadi kopi dari Batu, khas Batu. Yanto Yancung melaporkan.